Dulur, keprok maneh? Nek nggon jagongan warung via aku tak supre. Aku ning sini. Saiki masih naik kota Seattle ya, Cak. Seattle. Nah, bagian Washington. Heeh. Tapi kadang-kadang ada sing keliru nih. Dipikir Washington iku meh padha Washington kene ambek Washington DC iku. Ya jenenge padha sampean ya apa? Ono di sini. Masa aku District of Columbia nih. Oh, masa aku nang dine ngomongnya Washington DC. Washington Oh DC. iya, jadi iki nek nggon daerah sing terkenal iki ning pasar tradisional sing atusan tahun nek kene iki. Dan pusat turis nek rene kebanyakan ya nek nggon Seattle iki akeh sing rene iki. Oh, mlaku-mlaku nang kene ya, Cak ya. Sekarang kita di daerah dekat air waterfall. Ya, memang waterfallnya menarik ya karena di situ ada pelabuhan. Terus itu kayaknya pelabuhan yang cukup besar, tempat masuknya banyak barang ya, Cak ya. Ya karena di Pasifik ini kan. Jadi ekspor impor dari Asia, dari Pasifik pokoknya itu semuanya masuk ke sini masuk ke sini. Masuk ke Indonesia juga biasanya pantai barat. Sementara yang belum berikan gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung tingkat. Ya. Menarik ya kota Seattle ini. Menarik. Dan memang yang salah satu yang booming di sini itu adalah teknologi. Nah, kalau misalnya kita ngomong Amazon di Amerika itu hampir semua orang itu menggunakan Amazon. Wis kabeh. Wis wong tua enom bayi kadang-kadang mencet salah Amazon. Tuku, mbok ora ngerti. Waduh, kon duit kon tak iki tuku Amazon. Iya. Terus Nah, ini kita mau ngobrol, kemarin tuh sempat ngobrol sama Mas Reza, wong Malang, Cak. Wong Malang? Heeh. Lho terus dadi apa? Dia ini bekerja di Amazon yang develop atau mengembangkan software untuk berarti lunake apa kuwi? Untuk bikin alat-alat sing biasanya gak iso pinter, jadi pinter. Lho iso ta? Alat iso sing goblok kuwi. Kayak mesin jahit sing kuno iku. Didekne suwe canggih ngono iso ta? Ya gak moro-moro dikasih ngono ora. Jadi dikasih chip tapi nanti kita memberikan panduan supaya lek dikongkon apa iku iso manut. Weh, menarik kenalan karo Mas Reza ya. Alexa, turn on porch light. Sejumlah perangkat elektronik di rumah Novi diaktifkan menggunakan perintah suara. Alexa, play daily music too. Saya juga pakai voice command untuk garasi, untuk buka pintu, tutup pintu, garasi. Dan sekarang yang lagi saya pengen banget itu untuk ini temperatur rumah. Protection, the latest innovation from Discover. Di balik kecerdasan rumah-rumah yang menggunakan sistem perintah suara Alexa, ada insinyur perangkat lunak seperti Reza Feridiansyah. Proyek saya itu bagaimana caranya mereka bisa membuat peralatan-peralatan smart home ini untuk yang bisa dengan mudah dikontrol Alexa. Tugas saya itu hanya software yang di dalam chip itu seperti apa gitu, dan format komunikasinya seperti apa. Bagaimana kalau misalnya ini mengirim pesan ini, apa yang terjadi, dan itu semua yang diatur. Lingkup proyek Alexa Smart Home yang dikerjakan Reza berkaitan dengan Intelligence Assistant atau asisten pintar yang bisa mengenali kebiasaan manusia. Salah satu bidangnya itu yaitu tadi yang natural language processing ya. Jadi ada voice, apa artinya gitu. Tapi kalau kita lihat Intelligence Assistant itu lebih luas dari itu. Kita juga harus tahu orangnya ini seperti apa. Misalnya orang ini biasanya kalau pagi misalnya bangun jam berapa gitu. Kalau tidur jam berapa gitu. Hello. Your Amazon Echo Dot is ready for setup. Pengembangan teknologi ini bisa diarahkan untuk mempermudah hidup pengguna dengan otomatisasi kegiatan sederhana yang dilakukan berulang. Sebelum berkarir di Amazon, Reza pernah bekerja selama 6 tahun di raksasa teknologi lain, Microsoft, mengembangkan proyek perintah suara Cortana. Lulus S1 dari Institut Teknologi Bandung, Reza melanjutkan pendidikan Masters di University of Pittsburgh dan doktoral di Michigan State University. Berani mendaftar itu yang pertama. Saya yang di sini itu beasiswa kerja. Jadi waktu itu dapat namanya Teaching Assistantship, Research Assistantship itu yang profesor yang akan memberi gaji berdasarkan kamu mengerjakan research ini. Terutama untuk teknologi. Untuk teknologi itu banyak banget teaching assistantship, research assistantship memang harus daftar, harus cari. Reza optimistis siapapun bisa sukses berkarir dalam bidang teknologi di Amerika Serikat jika mau bekerja keras dan proaktif. Hardworking itu saya rasa semuanya harus hardworking itu ada. Kalau menurut saya kerja di sini itu kompetitif juga gitu. Jadi setiap orang itu harus berani menunjukkan ini loh, aku mengerjakan ini gitu loh. This is what I'm doing. Harus berani misalnya,
aku mau proyek itu gitu loh. Jadi nggak bisa kita hanya diam aja tunggu perintah, harus lebih proaktif gitu ya. Jadi ada kultur setiap perusahaan itu ada beda sedikit ya. Tapi kalau misalnya foundationnya yaitu tadi hardworking, proaktif, itu saya rasa sama aja. Dari Seattle, Washington, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, Supriyono, VOA. Nah, Dulur, habis ini kita juga mau ngobrol-ngobrol sama diaspora lain yang ada di kota Seattle. Itu kerjaannya beda pola. Beda pola, tapi sakwise sing siji iki. Nah, hati-hati. Apa? Kejelongo apa sampean iki? Walah, sampean niku tak pikir iki apa? Iki pasar, jenenge public market, pasar umum. Market, salah satu pasar Telus ya. Telus, pasar Telus nang Amerika. Maksudnya ana banyune ngono ta? Iya. Terus sampean ora tahu pasar Telus kuwi apa? Ya ora ngerti, tak pikir istilahnya kok aneh-aneh pasar Telus. Soalnya orang ese lho, nenok-nenok. Mesti iku sampai disiram sampai siram banyu. Iki jasane apa dodolan iwak sing paling terkenal daerah kene ning. Biasanya adegan-adegan nguncalne iwak angger setiap pirang menit ngono. Jadi adegan sing atraksi turis nek kene. Saliyane ana pengamen. Pasar iki ngedol barang-barang saka iwak, kembang tulip nek kono enek. Buah-buahan, barang-barang ana sing restoran mateng ya enek sing. Ambune macam-macam kaya nang ngene. Campur aduk antara wangi karo pengur karo enak. Gurih ya ta. Nah, ngomong-ngomong profesi yang ada di Seattle ya, Kak ya. Salah satunya itu juga ada diaspora Indonesia yang kita sempat ngobrol kemarin. Namanya Zaskia Putri. Dia ini jadi pengacara yang mencoba untuk mencari kompensasi bagi para korban pesawat terbang yang jatuh di Lion Air waktu itu. Saya tertarik jadi pengacara karena sebelum saya ke US, saya sudah jadi pengacara di Indonesia, di Jakarta. Saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu tahun 2013 dan saya sudah bekerja sebagai pengacara di salah satu kantor hukum dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Baru setelah itu saya pindah ke Amerika untuk melanjutkan sekolah dan saya pikir ternyata saya memang suka gitu di dunia hukum. Jadi saya lanjutkan untuk ambil bar exam di sini dan melanjutkan berkarir di Amerika. Zaskia Putri adalah satu dari segelintir diaspora Indonesia di Amerika yang menjalani profesi sebagai pengacara. Sejak tahun 2019, ia bergabung dengan Herman Law Group, firma hukum di kota Seattle, negara bagian Washington. Nah, pada saat saya melamar dan saya diwawancara, dari situ mereka menjelaskan bahwa mereka sedang menghandle kasus-kasus Lion Air. Pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air penerbangan JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang jatuh di lepas pantai Karawang, Jawa Barat, menewaskan 189 penumpang. Pesawat naas itu jenis 737 MAX 8 buatan perusahaan Boeing. Kita melayangkan gugatan ke Boeing, gugatan perdata, dan di situ kita bernegosiasi dengan Boeing, dan dari 46 klien itu untuk kasus Boeing ini semuanya sudah settle. Anthony Mars, atasan Zaskia, mengakui peran penting perempuan kelahiran Jakarta ini dalam gugatan terhadap Boeing. Someone like Zaskia with her specific skills, it's so important to connect with clients in Indonesia and to help our firm learn about Indonesian culture and how to connect with those clients. So it's so much more than just those specific skills. It's also those what we call soft skills about actually being able to relate to a whole other culture, to two cultures really, right? Because it has to be the United States and Indonesia. Salah satu isu hukum dan juga budaya yang harus Zaskia jembatani adalah perkara ahli waris. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia itu ada beberapa macam hukum waris, waris Islam, waris perdata, waris adat, seperti itu kan. Nah, sementara hal tersebut itu sangat berbeda dengan hukum waris di Amerika. Nah, disitulah role saya untuk melakukan legal research dan bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut ke berbagai pihak, ke teman-teman sejawat di sini, teman-teman lawyer di sini, dan juga ke keluarga korban di Indonesia, seperti itu. Karena menurut saya itu bukan cuma sekedar translation atau bukan cuma sekedar bahasa yang berbeda, tapi juga konsep culture dan hukum dan pemikiran yang berbeda, yang dimana kalau kita tidak menjembataninya, mengkomunikasikannya secara benar, bisa sangat sensitif.
Keterlibatannya dalam kasus Boeing mempermudah Zaskia menjawab pertanyaan yang lazim dihadapi diaspora Indonesia di Amerika, pulang atau menetap dan berkarir di Amerika. Aku merasa bahwa untuk kita bisa berkontribusi untuk negara kita itu kita nggak harus physically ada di sana. Contohnya salah satunya dengan saya bisa berkontribusi di kasus Boeing ini, saya merasa sangat bangga bisa mewakili teman-teman di Indonesia di mana negara asal saya gitu. Dari Seattle, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Ariadne Budianto, VOA. Mari ngono kita mlaku-mlaku nang kono ya, Cak ya. Lah kono porono tengah kono sithik, kan mau sampe pasar terus mutek ya. Lah yo BE sampean aku lho gurung mangan, sampean iki aku dijak mlaku ae gak dikasih pangan. Lah sing bengi dirapel ping pindho lho, mangan awan dilewati karo langsung mangan bengi lho ora apa to. Mana bisa. Ya bareng saya tak jak nonton apa senam bahasa Inggris barang. Iya. Sisi lain dari kota Seattle. Oh iya. Tapi saya sing iki. Apa to neng? Street art. Jadi iki ampase permen karet iku tempat-tempat dari street art, seni jalan. Ambune lho mambu permen karet. Iya, itu lho. Iki nek nggon gang cilik yo. Iki didadekne seni instalasi tapi rada nggilani sakjane. Permen karet di tempat-tempat tembok. Wis puluhan tahun iki. Kok diresiki ambek wonge terus mari ngono kotor maneh. Kotor, tapi akhirnya jadi atraksi nggih turis juga. Kadang-kadang nempelnya yo malah nempelnya bagian dari seni. Nah, ini ada di Seattle itu juga salah satu daerah yang cukup gemar untuk menyampaikan. Nah, di beberapa kota, di beberapa daerah di kota Seattle itu ada orang yang banyak melakukan graffiti. Sebagai ungkapan dari protes dan sebagainya ngono ya. Ya, macam-macam lah, bisa protes, bisa juga yo tag ya, biasanya orang itu nyebutnya untuk memberikan tanda ke daerah tersebut. Tapi ini mulai dipertanyakan apakah protes yang dilakukan itu adalah sebuah kebebasan berekspresi atau merusak. Wah, menarik. Kontroversial, ditonton dulu. Grafiti dan mural memenuhi tembok dan papan triplek untuk melindungi jendela. Dan peninggalan paling mencolok dari aksi protes tahun 2020 adalah tulisan Black Lives Matter yang panjangnya 1 blok di Jalan East Pine. Painted the L, love, legacy, life. 15 seniman lokal berkolaborasi, masing-masing membawa keunikannya dalam proyek ini. For myself, I do a self-portrait that's a shark sunflower. Di jantung kawasan Capitol Hill, Seattle. It's more or less like everyone sees my personality is very bright, very fun, but I'm a crazy person. And then, of course, the main attraction is the beautiful black women. I like to depict them kind of as giants or goddesses, because as a black man, they've been a very big, pivotal part of my life. Mural yang dibuat saat puncak protes yang dipicu oleh kematian George Floyd dianggap sebagai simbol kebebasan dan hak sipil. Untuk melestarikannya, Kantor Seni dan Budaya Seattle bekerjasama dengan seniman dan Departemen Transportasi mengecat kembali mural tersebut. Time we did it was more of a street art graffiti kind of thing where we didn't really ask permission, we just took claim. The second time around it was definitely a mural. We got paid, we're going to make sure this is done right. Beberapa huruf perlu dicat 5 lapis supaya tahan dilewati kendaraan. Proses kolaborasi ini bersejarah bagi Pemkot Seattle yang saat protes dulu menjadi sasaran frustasi para pendemo. Jalan ditata dan sebagian dialihkan untuk melindungi mural. So it's supposed to stay for about 5 years, but I'm hoping it stays forever. Hope it becomes a part of Seattle culture and reminding that we really need to take Black lives seriously, not for granted. We're just like you. This mural belongs to the people. This mural belongs to the artists. We're just there to offer our assistance and resources. Aturan kota mewajibkan pemilik usaha kecil menghapus grafiti di gedung mereka atau kena denda. Tapi ini seni protes spontan dan batas antara vandalisme dan seni tidak jelas. We do know that, we should at least preserve some of these murals that have been created on businesses and trying to do our best to preserve this because it's one of those moments in history that you want to capture and preserve to sort of
show what we went through as a culture or as a country. That plywood belongs to the owner of that business and or building in most cases. And so it's up to them on if they want to donate it or they want to keep it themselves. But the main goal is preservation, to tell the story and remember this moment in history. Tidak semua warga Seattle mengingat protes itu sesuatu yang perlu dirayakan. Sebabnya, sebagian demonstran merusak dan akhirnya bentrok dengan polisi yang mencoba mengendalikan kerusuhan. Daerah otonom di Carl Anderson Park yang dulu diklaim demonstran, kini tinggal sebidang tanah yang dibuldoser. Karya-karya seni protes yang dibuat di sini dibawa para aktivis di Seattle. This is one of the black fists that was from the chop art, and then we have about, I want to say close to 200 pieces of plywood from the boards and barricades that were in the chop. I was actually arrested trying to stop the chop art from being taken from the chop. So I feel I'm very passionate about this. Dari Seattle, Washington, tim VOA. Sampean mau mencoba untuk melakukan hal ini apa enggak? Nempel iki maksudnya sampean. Aku gila aku rasa mangan permen karet terus ra iso sik diajari sing mlembung-lembunge enggak sampai saiki ra iso aku ora ngerti carane piye iku. Sampai iki sampean gawe gigi palsu bareng ngono wedi. Copot gigi palsu. Iso apa ngono tenan ning kowe. Nah, kini kita mau belajar bahasa Inggris ana tak Jakarta kono tapi sakwise sing siji iki. Cak. Apa? Iki nang ndi? Aku arep pencak kaget aku. Kok berbeda ngono lho? Lho, ini kecedeke kono kuwi nek kendaraan rada gede sithik iku sing gedung-gedung mau nek kene iki. Sing kono kuwi nggon pasare. Dadi kombinasi yang cantik menurut aku ini ya. Oh, ngono. Jadi sing kantor ya ono sebagian, tapi ya nek Indonesia sajane ngono ya padha ya. Pasar karo kantor pepet-pepetan. Iya, tapi kan nek pasare barang ono. Ora kalah eksentrik atau unik atau indahnya nang Indonesia. Iki padha keputran lho, Cak. Sampeyan iki ya apa? Iya, cuman nek kene ketek lo sithik wae lah. Sing dodolan nang dalan-dalan kuwi sing misalkan kudu duwe izin, kudu duwe sertifikat kesehatan atau karena regulasinya memang lumayan ketat ya di sini. Kalau misalnya sampean niku rondok sembarangan, iku iso diangkut sesuke. Nah, Dulur. Diangkut ya apa? Diangkut di razia. Disita. Oh, bingung aku. Yes. Tinimbang bingung, santai. English in a minute. Welcome to English in a Minute. A fly is an insect with wings. They are very small and hard to notice. But why would a person want to be a fly on the wall? Let's listen. Fly on the wall. My roommate was breaking up with her boyfriend. Oh no, that's too bad. Were they talking really loudly? No, not really. I was trying to listen from the other room. I really wish I could have been a fly on the wall for that conversation. A fly on the wall is someone who wants to listen to other people's conversations without being noticed. People often say they wish they could be a fly on the wall for interesting meetings or discussions. And that's English in a Minute. Saiki giliran ya. Jagat neka-neka. Masa isih dilanda konflik lan perang, warga kutha Tripoli Libya entuk hiburan lomba kecantikan pitik. Lomba pisanan iki dieloni puluhan pitik teko berbagai daerah lan kriteria sing dibiji termasuk warna lar, bentuk lan ukuran awake, lan yo sing penting kinclong apa orane lare. Panitia ngarep lomba iki iso dadi hiburan lan supaya generasi nom ora terus mikir konflik sing wis berlangsung puluhan tahun nang negara iki. Sing menang lomba iki oleh dibelah apa ora lur. Sapi kuntet nok Jerman sing jenenge Napoleon iki uripe dadi omongan lur.
Soale sapi sing dhuwure 80 cm lan umure 8 sasi iki ambek sing duwe wis dikirim nang omah jagal. Tapi mergo ana sing ngerti lek sapi iki duwe kelainan genetik sing unik, dislametno lan diamorno ambek sapi-sapi liyane ben urip. Masih kuntet, Napoleon ketoke percaya diri lan ora rendah diri ambek sapi-sapi normal. Cilik tapi tetep balung mesi iki rek. Masih ketoke gampang, main hula hoop kuwi angel lur. Tapi Keisenmeyer, wong lanang teko Jerman iki nambahi tingkat keangelan kuwi mergo main hula hoop ambek posisi telungkup utawa plank. Ahli IT iki latihan mempeng pirang lan tekan dinone dekne kasil hula hoop ambek posisi plank suwene 6,34 menit. Hasil rekaman iki bakal dikirim nang Guinness World of Record supaya diakoni. Latihane nganggo bandukar ta iki. Nah, memang edisi sumu ya. Heeh. Edisi melaku nang Seattle. Jadi ada sisi-sisi yang memang meskipun beberapa kali Rene aku wis peng telu iki ning. Cuman ya selalu ono sing apa ya? Rene iki ono sing nyar utawa kalau di dolani. Ngono. Dan memang banyak yang belum tersentuh ya. Kita beberapa kali ke sini iki ke berapa kali? 2 kali ku, Cak. Sampeyan wis peng telu, aku sing loro, aku peng telu wisan. Iya, ngono ku ya sing ono ae sing anyar ngono ya. Jenenge kota berkembang. Iya sih. Nah, memang jalan-jalan di Amerika itu dari pantai barat sampai pantai timur itu setiap daerah itu beda-beda ya, Cak ya. Oh, tapi nek kene memang sing menarik ya masyarakatnya sangat majemuk nek kene iki. Iya. Akeh pendatang imigran tekan enggon Seattle juga kuwi seneng. Dan juga membawa keragaman. Jadi ini panganannya beda. Tata carane yo ono sing beda. Tradisine, heeh. Nah, Lur, wis setengah jam ngoncone sampean saka Seattle ya. Kalau sampean duwe pertanyaan atau kritik, jok sungkan-sungkan kirimin anggon emailnya warung@voanews.com. Ojo lali juga, langsung juga mampir ke Facebook. Katakan kirim warung di aku di sini. Aku Supriyono dari ya. Seattle, Washington. Nang beri kamera ning ana. Gimana, Lur?